Sobat JKN, kembali lagi di Poci Podcast Cimahi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya tetap setia mendengarkan Poci. Seperti biasa, kita akan membahas topik yang dekat dengan program jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sering kita temui, tapi kadang masih bikin bingung. Nah, Sobat JKN, pernah dengar istilah APS atau atas permintaan sendiri? Mungkin ada yang pernah mengalami, atau mungkin juga ada yang baru dengar nih. Sebenarnya, apa sih APS itu? Bahayanya apa? Resikonya apa? Dan bagaimana prosedurnya? Untuk membahas lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Belani Apriono Roycardo atau Pak Roy. Beliau merupakan Kepala Bagian dari Penjaminan, Manfaat, dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi. Halo Pak Roy, bagaimana nih kabarnya? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang dan senang sekali nih bisa berbagi informasi dengan Sobat CKN. Kami juga senang sekali nih Pak, Bapak bisa hadir di sini. Jadi yuk langsung saja kita bahas topik kita hari ini. Pak Roy, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya Pak Roy. Sering kita dengar nih istilah APS, tapi mungkin belum semua Sobat JKN itu paham. Bisa dijelaskan nih Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan APS atau permintaan sendiri? Oke, jadi Sobat JKN, APS atau atas permintaan sendiri adalah suatu kondisi di mana ketika pasien atau keluarga pasien memutuskan untuk menghentikan pelayanan medis, meskipun sebenarnya dokter ataupun tenaga medis masih menyarankan untuk pasien tersebut tetap dilakukan perawatan. Jadi, kalau APS ini murni datang dari pihak pasien atau keluarga pasien, bukan dari medis. Nah, biasanya keputusan atas permintaan sendiri ini dinyatakan secara tertulis agar ada bukti bahwa pasien atau keluarga benar-benar memahami konsekuensinya. Nah, Sobat JKN, ternyata makna APS ini penting sekali ya kita pahami. Tapi kalau di lapangan, kasus APS seperti apa sih yang paling sering ditemui? Atau kasus APS seperti apa sih yang sering muncul? Yuk kita gali lebih jauh bersama Pak Roy. Pak Roy, dari pengalaman Bapak, APS itu biasanya terjadi dalam situasi apa saja? Tolong berikan contoh agar Sobat JKN di sini tahu nih atau kebayang tentang APS itu sendiri. Kasus APS yang paling sering terjadi misalnya, pasien merasa sudah cukup sehat, lalu pasien minta pulang lebih cepat sebelum dokter mengizinkan. Ada juga yang menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, atau pasien menolak tindakan medis tertentu seperti operasi atau rawat inap lanjutan. Jadi sebetulnya bentuknya ini macam-macam, tetapi intinya sama. Pasien dan keluarga atau pasien atau keluarga ingin mengambil keputusan berbeda dari saran tenaga medis. Wah, beragam juga ya Pak ya. Sobat JKN, setiap keputusan tentu ada resiko yang harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai karena ingin cepat pulang, justru kesehatan kita jadi terganggu. Nah, mari kita bahas nih lebih dalam lagi soal resiko APS ini. Apa saja resiko medis ataupun administratif yang bisa dialami oleh peserta JKN kalau melakukan tindakan atau permintaan sendiri nih Pak Roy? Risikonya ada dua, medis dan juga secara administratif. Nah, kalau dari sisi medis, tentu kondisi pasien bisa memburuk karena belum tuntas ditangani. Misalnya, penyakit bisa kambuh, muncul komplikasi, atau sebetulnya malah memperlambat penyembuhan. Sementara, kalau dari sisi administratif, ketika pasien memilih APS, konsekuensinya adalah biaya perawatan selanjutnya bisa menjadi tanggungan pribadi, jadi tidak ditanggung lagi oleh JKN. Karena artinya, APS itu pasien pulang bukan atas dasar medis, maka tidak semua klaim bisa diproses. Jadi penting sekali nih Sobat JKN untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan APS. Wah, ini penting sekali ya Sobat JKN. Jadi, APS itu bukan hanya soal keputusan pribadi, tapi ada konsekuensinya juga, baik medis maupun finansial. Kalau sampai kondisi memburuk, resikonya bisa berlipat ganda.
Nah, Sobat JKN, tentu agar prosedur resmi kalau memang pasien atau keluarga ingin mengambil keputusan APS supaya tidak menimbulkan salah paham, prosesnya perlu jelas dan terdokumentasikan. Pak Roy, bagaimana sih sebenarnya proses APS ini? Apakah pasien atau keluarga harus menandatangani dokumen tertentu sebagai bukti persetujuan atau bagaimana nih Pak Roy? Betul sekali, ada prosedur yang harus diikuti. Jika pasien atau keluarga benar-benar ingin pulang atau menolak tindakan medis tertentu, maka pihak rumah sakit akan meminta pasien ataupun keluarga pasien menandatangani formulir khusus APS. Nah, dokumen ini berisi pernyataan bahwa keputusan diambil secara sadar dan penuh tanggung jawab oleh pasien ataupun keluarga pasien. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jelas nih bahwa tenaga medis sudah memberikan saran yang terbaik. Tetapi kembali lagi, keputusan akhir memang datang dari pasien ataupun keluarga pasien. Dengan begitu, tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan semua bisa tercatat secara administratif. Nah, Sobat JKN, jadi memang ada dokumen resmi yang harus ditandatangani sebagai bukti kalau keputusan itu murni dari pasien atau keluarga. Tujuannya supaya jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau begitu, pada akhirnya yang terpenting adalah bijak dalam mengambil keputusan. Karena kesehatan kita itu taruhannya, jangan sampai hanya karena ingin cepat pulang atau karena faktor lain malah membahayakan diri sendiri Sobat JKN. Nih Pak Roy, sebelum kita akhiri, coba berikan pesan atau tips nih dari Bapak untuk Sobat JKN agar lebih bijak saat menghadapi situasi APS. Pesan saya untuk Sobat JKN, sebaiknya selalu mendengarkan rekomendasi tenaga medis karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi kesehatan kita, dan kalau misalnya memang ada keraguan, jangan ragu untuk bertanya ataupun berdiskusi lebih lanjut dengan dokter. Lalu jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena ingin cepat pulang atau misalnya ada alasan lain. Ingat nih Sobat JKN, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Jadi, pertimbangkan dengan matang, ajak keluarga berdiskusi dan pastinya gunakan hak peserta JKN sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan begitu, kita bisa menjaga keselamatan diri sekaligus memanfaatkan program JKN secara optimal. Nah, setuju sekali nih Pak. Jadi Sobat JKN, kuncinya adalah komunikasi, pertimbangan matang, dan selalu mengutamakan keselamatan kesehatan. Baik Sobat JKN, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Roy, yaitu Kepala Bagian PMU di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi, yang sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas tentang APS ini. Hari ini kita belajar bahwa 1. APS adalah keputusan pasien atau keluarga, bukan medis. Yang kedua, ada resiko medis dan administratif yang harus dipahami. 3. Proses APS harus melalui dokumentasi resmi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bijaklah sebelum mengambil keputusan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat JKN semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di Poci berikutnya. Salam sehat untuk Sobat JKN.